Selamat pagi anak-anakku semua, bertemu kembali dengan Mem Heni di sini ya. Oke, pada kali ini Mem Heni akan berikan materi pelajaran kita kali ini, pelajaran matematika tentang bangun ruang ya. Kita akan mengenal beberapa bangun ruang beserta ciri-cirinya ya. Nah, kalian siapkan buku kalian, buku matematika ya. Oke, dan jangan lupa sebelum kalian belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Oke, selesai kita berdoa, kita siapkan materi kita pada kali ini ya. Selamat belajar dan selamat menikmati pembelajaran hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, bertemu lagi kita di pembelajaran kita kali ini, di mana kita akan belajar matematika ya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang bangun ruang. Ya, yang pertama kali kita harus mengenal dulu bangun ruang ya. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Nah, Mem yakin dan percaya kalian pasti bisa menyebutkan ya macam-macam bangun ruang itu apa saja. Ya, yang pertama kubus ya. Kubus, kalian lihat kubus gambarnya ya, perhatikan baik-baik kubus. Yang kedua balok ya. Kalian perhatikan di situ ada kubus, ada balok ya. Bentuknya lihat ya. Kalau kubus seperti apa, balok itu seperti apa ya. Karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ciri-cirinya ya. Dan nanti kita juga akan membahas tentang jaring-jaring kubus juga ya. Nah, ada 2 macam bangun ruang ini, yaitu kubus dan balok. Itu sebetulnya sudah kita pelajari waktu kalian di kelas 5 ya. Nah, sekarang di kelas 6 itu kita fokuskan lagi selain kubus dan balok. Apa saja? Yuk kita pelajari lagi. Ya, yang ketiga itu adalah tabung. Perhatikan tabung. Di situ ada atap, ada alas, ada selimut, ada rusuknya ya. Kalian perhatikan dulu. Oke. Yang berikutnya apa? Iya, prisma ya. Nah, prisma itu juga ada bermacam-macam ya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan ada juga prisma segi 6. Tergantung dari alasnya. Kalau alasnya dia berbentuk segitiga ya berarti dia prisma segi 3. Kalau alas prismanya itu segi 4 berarti dia prisma segi 4. Jadi sesuai dengan alasnya ya nama prisma itu. Oke, paham ya? Oke. Lalu yang berikutnya ada apa itu? Iya, betul, ada limas. Nah, limas itu juga ada bermacam-macam ya. Ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 5, dan ada juga limas segi 6. Tergantung dari bentuk alasnya juga ya. Kalau alas limasnya berbentuk segitiga berarti dia limas segi 3. Kalau alas limasnya berbentuk segi 4 berarti dia limas segi 4. Nah, kalau alas limasnya segi 5 berarti dia disebut apa? Iya, betul sekali, disebut limas segi 5. Ya. Paham ya? Untuk gambar-gambarnya bisa kalian lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang berikutnya di sini ada kerucut. Nah, seperti apa sih kerucut? Kalian pasti sudah tahu. Dan jika Mem bertanya bentuk kerucut kalau bendanya itu seperti apa, kalian pasti bisa menyebutkan ya. Nah, itu semacam itu kerucut. Lalu yang berikutnya adalah bola. Nah, pasti kalian juga tahu lah ya bentuk bola itu seperti apa ya. Oke, nah itu tadi adalah macam-macam bangun ruang ya. Ada kubus, ada balok, ada tabung, ada limas, ada prisma, ada kerucut, dan ada juga bola. Nah, bangun ruang sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, di sini yang dimaksud bangun ruang sisi datar itu yang mana? Ya, kubus, balok, prisma, dan limas itu disebut bangun ruang sisi datar. Yang kedua adalah bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung yaitu apa? Tabung, kerucut, dan
bola. Kita lanjutkan. Bagian-bagian sebuah bangun ruang itu antara lain apa saja? Ya, sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Itu tadi adalah bagian-bagian sebuah bangun ruang. Nah, kalian pasti tahu ya, mana itu sisi, mana itu rusuk, mana itu titik sudut, mana itu diagonal sisi ataupun diagonal ruang. Karena waktu kelas 5 sudah dipelajari ya tentang sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi dan diagonal ruang ya pada bangun kubus dan balok. Ya tentunya kalian juga masih ingat ya sampai kelas 6 sekarang ya. Oke. Lalu yang berikutnya, contoh benda yang berbentuk kubus itu apa? Iya, rubrik, bisa juga dadu ya. Kalau yang berbentuk balok itu bisa akuarium, bisa juga lemari ya. Kalau yang berbentuk tabung itu bisa kaleng susu, bisa juga drum minyak itu ya. Drum minyak itu juga bisa disebut sebagai tabung. Lalu kalau prisma contoh bendanya, iya tenda kemah itu kan bentuknya prisma itu ya. Kalau limas, limas itu contohnya piramid. Kalau kerucut, kerucut itu contohnya topi ulang tahun ya. Nah kalau bola ya otomatis contohnya pasti bola. Paham ya anak-anakku? Nah sekarang kita belajar ciri-ciri bangun ruang. Nah, ciri-ciri bangun ruang kubus. Yang pertama, mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Mempunyai 6 sisi berbentuk persegi. Mempunyai 8 titik sudut. Itu ciri-ciri bangun ruang kubus. Ini memangnya hanya mengulang, ini untuk kubus dan balok ya. Terus ciri-ciri bangun ruang balok. Ya, betul. Mempunyai 12 rusuk, mempunyai 6 sisi. Di mana sisi yang berhadapan itu sama besar ya. Terus mempunyai 8 titik sudut. Nah biasanya ada pertanyaan, apa persamaan bangun ruang kubus dan balok? Iya betul sekali, sama-sama mempunyai 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah bedanya kalau sisi pada kubus itu berbentuk persegi, tetapi kalau sisi pada bangun ruang balok itu biasanya berbentuk persegi panjang, di mana sisi yang berhadapan itu biasanya sama besarnya. Ya. Nah, sekarang kita beranjak ke ciri-ciri bangun ruang prisma segitiga. Ya. Alasnya pasti berbentuk segitiga ya. Terus mempunyai 9 rusuk. Mempunyai 6 titik sudut, mempunyai 5 sisi, di mana 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisinya berbentuk segi 4. Ya, itu tadi adalah ciri-ciri kubus, balok dan prisma segitiga. Kita lanjutkan. Ya, sekarang ciri-ciri bangun ruang 5 segi 4. Ya, 5 segi 4. Pasti alasnya berbentuk segi 4. Mempunyai 5 sisi, di mana 4 sisi itu berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk segi 4. Terus mempunyai 5 titik sudut, mempunyai 8 rusuk. Ya, itu ciri-ciri bangun ruang 5 segi 4. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri bangun ruang kerucut? Ya, tentunya memiliki sisi alas berbentuk apa? Ya, berbentuk lingkaran. Terus untuk kerucut itu memiliki titik puncak dan juga memiliki tinggi, yaitu jarak titik puncak dan sisi alas itu disebut tinggi ya. Yang berikutnya memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Ya, itu tadi ciri-ciri bangun ruang kerucut. Kita lanjutkan. Ciri-ciri bangun ruang bola. Yang pasti memiliki jari-jari, memiliki diameter. Tapi ingat, bangun ruang bola itu tidak mempunyai sudut dan juga tidak mempunyai tinggi. Ya. Terus bangun
ruang bola itu merupakan bangun ruang sisi lengkung. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini ya tentang ciri-ciri bangun ruang ya. Oke, paham ya nak ya?